Pada video kali ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan bersama dengan lainnya yang sebelumnya berkumpul di suatu puncak gunung, lalu tidak lama setelah itu muncul sebuah keberadaan sinar energi yang ternyata adalah Origin Ki. Lalu singkat cerita waktu berlalu dan sudah beberapa dekade sejak pertempuran legendaris antara kedua Doudi terjadi. Dan selama beberapa dekade ini benua Douqi telah berubah menjadi menarik untuk sekali lagi. Bahkan para generasi jenius bermunculan dan masing-masing memukau dengan caranya sendiri, namun tidak peduli seberapa luar biasanya mereka, namun akan selalu ada bayangan yang menggantung di atas kepala mereka. Tentu saja pria ini adalah penyelamat seluruh dataran tengah dan merupakan sosok terkuat di benua Douqi saat ini, dan siapa lagi kalau bukan Babang Tamfan sang keponakan Bude Yanti yakni Flame di Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak lagi terlihat dalam beberapa tahun terakhir, namun legenda tentang dirinya masih terus menyebar ke seluruhan dataran tengah, bahkan nama Flame Di pun pada saat ini telah mencapai setiap sudut benua Douqi. Sementara itu adegan beralih ke suatu puncak dataran tengah, yang dimana ada gunung yang membelah tanah selama pertempuran antara kedua Doudi, lalu gunung tersebut saat ini bernama Gunung Dualdi. Bahkan banyak rumor yang mengatakan, jika itu adalah tempat di mana Flame di Xiaoyan mengasingkan dirinya. Kemudian di puncak gunung di sebuah taman seorang lelaki berjubah hitam berdiri dengan kedua tangannya yang di belakang. Lalu tidak lama sesosok anggun dengan senyum manis muncul di belakangnya sebelum akhirnya berbicara. Dirinya pun bertanya, apakah ayah dan senior Zukun akan segera datang? Lalu pria berjubah hitam pun berbalik dan memandangi keindahan yang membuat segalanya kehilangan warnanya. Saat ini sosok Xiaoyan tersenyum dan berkata, tentu saja mereka akan datang. Lalu setelah itu Xiaoyan pun bertanya, apakah Ayang Sun Er telah berhasil? Sun Er pun mengangguk dengan lembut dan berkata, itu semua berkat Xiaoyan karena telah menembus terowongan dimensi dan menghisap Origin Ki di dalamnya. Karena jika tidak maka mungkin saja tingkat Doudi akan tetap tidak terjangkau oleh siapapun. Kemudian Xiaoyan pun segera berkata, saat ini juga saatnya bagi Tante Kailin untuk keluar dari pelatihannya. Dan baru saja perkataannya selesai, saat ini telah muncul gemerlap cahaya 7 warna yang membanjiri area itu, dan tiba-tiba mengalir keluar dari dalam halaman. Lalu akhirnya cahaya pelangi bersatu berubah menjadi sosok menawan yang muncul di depan Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini Tante Kailin dengan santai meregangkan punggungnya dan tersenyum sebelum akhirnya berkata, setelah pelatihan selama bertahun-tahun akhirnya dirinya berhasil menembus juga. Lalu dirinya pun bertanya-tanya, apakah ini tingkat dari Doudi? Karena ini memang benar-benar berbeda dari tingkat Doseng. Setelah Kailin mengucapkan perkataan tersebut ruang di depannya pun dengan cepat terdistorsi dan dua sosok segera keluar. Lalu salah seorang di antara mereka segera tertawa dan berkata, apakah Kailin juga telah mencapai ranah Doudi? Lalu sosok tersebut pun mengucapkan selamat karena Tante Kailin telah menepis beberapa keunggulan dari saudara Xiaoyan. Lalu sosok yang muncul ini tidak lain dan tidak bukan adalah Gu Yuan dan Zukun. Meskipun mereka tidak terlihat terlalu berbeda, namun aura mereka saat ini tidak ada bandingannya dengan di masa lalu, dan perasaan yang mereka berikan kepada orang lain adalah perasaan seorang elit Doudi. Jadi pada saat ini 5 orang elit Doudi telah muncul sekaligus, dan keberadaan yang seharusnya sudah punah di benua Douqi benar-benar muncul lagi, dan jika ini diketahui pasti akan menyebabkan kegemparan di benua Douqi. Lalu tidak lama setelah itu Xiaoyan pun tersenyum tipis dan mulai berbicara. Xiaoyan berkata, mereka semua sudah lama memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk berjuang ke ranah Doudi, akan tetapi karena kurangnya Origin Ki, maka pada akhirnya itu mencegah mereka membuat langkah terakhir, dan setelah masalah terselesaikan maka melangkah ke ranah Doudi hanyalah proses alami. Menanggapi hal itu Zukun pun tertawa dan akhirnya bertanya dengan penasaran. Dirinya berkata, meskipun mereka telah menjadi elit Doudi, namun jarak di antara mereka tampaknya tetap besar. Jadi ranah apakah yang telah Xiaoyan capai pada saat ini? Tentu saja Zukun menyadari bahwa bahkan setelah dirinya mencapai ranah Doudi, saat ini dirinya masih tidak mampu sepenuhnya memahami kekuatan Xiaoyan.
dan setelah beberapa dekade berkultivasi tampaknya Xiao Yan semakin membaik. Sementara itu Babang Tamfan Xiao Yan pun merasa sedikit tidak berdaya dan berkata, itu sesuatu yang Xiao Yan juga tidak yakin, apalagi ahli Doudi sudah menjadi sosok terkuat di dunia ini, sehingga tidak ada yang tahu apa yang lebih tinggi lagi. Akan tetapi Xiao Yan tahu bahwa saat ini dirinya jauh lebih kuat daripada ketika dirinya pertama kali menjadi Doudi. Kemudian Xiao Yan pun segera mengangkat kepalanya ke arah kekosongan yang tidak berujung sebelum akhirnya bergumam, sepertinya jawabannya mungkin ada pada dimensi itu. Seketika Pak Dezukun pun tersenyum dengan mata yang dipenuhi api aneh di dalamnya ketika dirinya berkata, kalau dirinya benar-benar ingin tahu. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya bertanya, apakah Zukun akan pergi? Zukun pun segera menjawab sambil tertawa, bukankah Xiao Yan juga ingin pergi? Kemudian Xiao Yan pun dengan lembut berkata, karena mereka semua ada di sini hari ini, maka Xiao Yan yakin bahwa mereka akan menyelesaikan semua permasalahan yang lain. Kemudian mereka semua tentu tahu jika dimensi itu jauh lebih berbahaya daripada benua Doqi. Dan pada saat ini mereka bukanlah yang terkuat di sana. Mendengar perkataan Xiao Yan, membuat Zukun pun segera berkata, Zian si bocil Luknut benar-benar mampu menjalankan klan naga Void kuno, lalu dirinya juga telah memiliki origin Qi yang telah Xiao Yan tinggalkan, oleh karena itu hanya permasalahan waktu sebelum dirinya menjadi elit Doudi, oleh karena itu dirinya akan menuju ke dimensi itu untuk mencari tahu. Sementara itu Gu Yuan pun tersenyum dan berkata, klan kuno telah menghasilkan beberapa remaja yang luar biasa, dan dengan reputasi dari Gu Qing yang seharusnya dirinya akan mengelola klan kuno dengan baik, karena setelah merawat klan kuno selama bertahun-tahun, maka sudah saatnya Gu Yuan untuk mengalami beberapa kegembiraan. Lalu setelah mendengar hal itu Xiao Yan pun tertawa sebelum akhirnya memutar kepalanya ke arah Tante Kailin dan Ayang Sun Er. Kemudian Babang Tamfan Xiao Yan pun segera bertanya, bagaimana dengan mereka berdua? Lalu Sun Er dan Kailin pun bertukar pandangan sebelum akhirnya menjawab dengan senyum menawan. Mereka berkata, tidak akan ada yang berani menyinggung sekelompok orang di benua Doqi bahkan tanpa mereka. Oleh karena itu mereka jelas akan mengikuti Xiao Yan pergi, bahkan mereka sudah memberitahu semua orang dengan jelas, karena begitu mereka mencapai ranah Doudi, maka mereka akan secara alami mencari cara untuk menemukan kelompok Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan pun mengangguk dan mengambil nafas dalam-dalam sebelum akhirnya dirinya menatap ke arah langit yang tidak berujung. Saat ini Xiao Yan memiliki senyum di wajahnya saat secara bertahap berubah menjadi cerah. Bahkan sudah bertahun-tahun sejak senyum seperti itu muncul di wajahnya. Lalu Xiao Yan pun segera berkata, jika begitu permasalahannya maka mari mereka segera pergi, dan selama beberapa dekade istirahat ini telah membuat Xiao Yan lupa seperti apa rasanya bertarung. Kemudian tubuh Xiao Yan pun secara bertahap terbang ke langit dan dengan itu awan tebal tiba-tiba muncul di langit yang kosong. Lalu langit seketika menjadi gelap sejauh puluhan kilometer ketika para ahli yang tidak terhitung jumlahnya memandang dengan heran ke arah Gunung Dualdi. Tentu saat ini mereka bisa merasakan lonjakan energi yang sangat mengerikan yang berasal dari sana, dan di bawah tatapan awas dari sepasang mata yang tidak terhitung jumlahnya, saat ini langit di atas Gunung Dualdi mulai berdistorsi dengan hebat. Bahkan awan tebal berputar-putar sebelum berubah menjadi terowongan hitam yang memancarkan perasaan yang membuat seorang merinding. Lalu melihat terowongan hitam pekat yang menyerupai lubang hitam, akhirnya Xiao Yan pun segera menjentikkan jarinya dan mengirimkan 4 sinar cahaya ke Sun Er dan yang lainnya. Setelah itu Xiao Yan segera berkata, sebaiknya mereka menukar batu giok spiritual di antara mereka dan tinggalkan tanda spiritual di dalamnya. Karena dengan begitu jika terjadi kecelakaan maka mereka akan mengetahui situasi masing-masing, dan ketika Xiao Yan mengatakan hal itu ekspresinya pun seketika berubah serius. Tentu saja dunia misterius adalah tempat yang bahkan menurutnya sangat berbahaya, oleh karena itu Xiao Yan tidak punya pilihan lain selain berhati-hati dan tetap waspada. Setelah itu Xiao Yan pun segera berteriak ke arah mereka agar mereka mengikuti Xiao Yan dengan cermat ketika memasuki terowongan.
selain itu pastikan mereka tidak berpisah, dan setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan, saat ini mereka semua pun segera mengangguk. Dan melihat hal tersebut Xiao Yan pun menarik nafas dalam dan tidak mengatakan apa-apa lagi sebelum akhirnya mereka pun bergerak berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Pada saat ini Xiao Yan bergerak menuju lubang hitam pekat dengan cara yang seperti kilat, lalu di belakangnya ada Gu Yuan dan Zukun yang menggertakkan gigi dan mengikuti Xiao Yan. Kemudian tatapan yang tidak terhitung jumlahnya menyaksikan beberapa aliran cahaya yang menyerupai bintang jatuh yang melintasi cakrawala. Bahkan beberapa dari mereka tampaknya tahu rencana Xiao Yan dan teman-temannya. Lalu orang-orang yang tidak terhitung jumlahnya pun segera berlutut di seluruh benua. Kemudian suara menderu segera terdengar di cakrawala ketika mereka mengucapkan perpisahan hormat kepada Flame D. Sementara itu di sisi lain Abah Yao Lao sedang menyaksikan aliran cahaya yang melesat melintas langit dari markas aliansi Sky Mansion dan bergumam pada dirinya sendiri. Yao Lao berkata, dunia itu berkali-kali lebih menarik daripada benua Doki, dan ketika tiba saatnya bagi Abah Yao Lao untuk mencapai ranah Dodi, maka dirinya juga akan mengunjungi dunia itu juga. Dan ketika saatnya tiba maka Xiao Yan harus menaklukkan beberapa daerah untuk Abah Yao Lao nikmati di sana. Lalu cerita pun berlanjut dengan sosok Babang Tamfan Xiao Yan yang melayang di atas benua. Kemudian dirinya pun menyipitkan matanya dan melihat semburan cahaya di depannya. Sedangkan matanya tenang selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi panas. Lalu Xiao Yan pun bergumam, dekade-dekade ini hampir semuanya dipenuhi oleh kultivasi yang membuat Xiao Yan akhirnya lupa perasaan bertarung. Lalu tidak lama setelah itu mata Xiao Yan yang tiba-tiba terbuka pun menatap seberkas cahaya di depannya dengan penuh kejutan, dan tepat ketika cahaya ini meledak sosok yang kuat pun berdatangan satu demi satu, dan dalam waktu singkat ruang ini telah mengumpulkan generasi baru yang kuat yang tidak terhitung jumlahnya. Dan pada saat itu dua anggota dari klan Yao yang telah diselamatkan oleh Xiao Yan pun segera melanjutkan garis keturunan. Bahkan klan kuno lain juga melahirkan banyak generasi baru yang kuat. Lalu dua sosok pria Gulai dan Gu Mei adalah wakil dari klan kuno dan dirinya telah mencapai kekuatan Dozong di usia muda. Selain itu ada juga Gulong yang secara kami tidak ketinggalan. Dan dengan momentum seperti itu Xiao Yan khawatir di masa depan dunia ini akan memiliki legenda yang lebih menarik. Kemudian Gu Yuan dan Zukun yang sangat dekat dengan Xiao Yan pun tidak bisa menahan diri untuk melihat seberkas cahaya tersebut. Lalu mereka pun segera berbisik, apakah ini jalan menuju benua lain? Mendengar pertanyaan tersebut Xiao Yan pun sedikit mengerutkan keningnya sebelum akhirnya mengangguk. Dan pada saat ini orang-orang yang berdiri ribuan meter dari sinar cahaya merasa bahwa ada energi aneh dalam sinar cahaya yang menghisap kekuatan spiritual mereka. Seketika wajah Gu Yuan dan Zukun pun berubah sedikit dan mereka dengan cepat bergegas untuk melindungi tubuh mereka. Lalu setelah itu mereka pun bergegas mundur dengan mata yang dipenuhi keterkejutan. Dan pada saat ini hanya Xiao Yan yang tidak bergerak dan masih menatap ke atas dalam jarak sedekat itu. Lalu Xiao Yan pun tertegun sejenak dan perasaan yang sangat kuat segera muncul di hatinya. Kemudian Xiao Yan pun bertanya, apakah ini adalah sumber kaisar? Seketika telapak tangan Xiao Yan pun mati-matian berpegang pada seberkas cahaya tersebut. Sedangkan Gu Yuan, Zukun dan yang lainnya pun segera melihat Xiao Yan yang melakukan hal tersebut. Lalu Gu Yuan, Zukun dan beberapa orang lainnya segera memandang ke arah Xiao Yan. Saat ini mereka seketika mengetahui pentingnya hal ini dan mereka pun segera mengikuti apa yang Xiao Yan lakukan. Lalu bersamaan dengan itu tiba-tiba ada sedikit sumber kaisar Qi di dataran. Dan dengan sumber kaisar Qi ini maka mereka kemungkinan akan dipromosikan menjadi kaisar. Namun pada jarak seperti itu, Gu Yuan dan Zukun benar-benar berada dalam tekanan besar, dan tekanan besar ini berasal dari pancaran cahaya tersebut. Namun sumber energi kaisar yang kuat ini tidak lanjut menekan pejuang seperti Gu Yuan dan Zukun. Sementara itu di sisi lain semangat juang Xiao Yan gemetar sedikit dalam tekanan ini, dan setelah menangkap banyak sumber kekuatan kaisar Xiao Yan pun seketika berbalik. Kemudian dirinya pun segera memeluk Sun Er dan membenamkan kepalanya di bahu Sun Er. Saat ini Xiao Yan pun segera berkata,
jangan khawatir tentang Xiao Yan dan jaga anak-anak dengan baik. Lalu Xiao Yan meminta Sun Er agar menunggu Xiao Yan kembali. Seketika tubuh Sun Er pun sedikit bergetar, karena saat ini Xiao Yan benar-benar akan pergi ke dunia yang tidak dirinya kenal, jadi bagaimana mungkin dirinya bisa tidak khawatir. Namun meskipun begitu Sun Er tahu bahwa Xiao Yan bukan hanya suaminya, karena Xiao Yan juga adalah orang terkuat di benua ini dan Sun Er pun tidak bisa berkata apa-apa lagi, sehingga yang bisa dirinya lakukan hanyalah tersenyum mengangguk dan berkata, sepertinya dunia itu juga tidak buruk, namun ingat jangan berburu janda bohai lagi. Seketika Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk setelah mendengar jawaban dari Sun Er. Lalu tidak lama setelah itu sebuah suara segera terdengar di telinganya. Saat ini suara tersebut berkata, Sun Er mengizinkannya akan tetapi dirinya tidak. Tentu saja Xiao Yan pun seketika berbalik dan sebuah bayangan segera muncul di langit. Lalu Xiao Yan seketika menyadari bahwa itu adalah sosok Tante Kailin yang baru saja muncul. Saat ini Xiao Yan pun terdiam membeku sebelum akhirnya tersenyum kepada Kailin. Lalu Xiao Yan pada saat ini tidak tahu bagaimana cara dirinya mengekspresikan emosinya, sehingga Xiao Yan tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan dan matanya yang malang segera menatap ke arah Sun Er. Melihat ekspresi menyedihkan dari Xiao Yan, tentu saja membuat Sun Er hanya bisa menahan senyum sebelum akhirnya saat dirinya hendak berbicara. Namun tiba-tiba Kailin pun mulai berbicara dengan suara yang marah. Dirinya berkata, sebaiknya Xiao Yan jangan memerintahkan Sun Er datang untuk membujuknya, karena hal seperti itu tidak akan berguna, karena mau bagaimanapun juga Tante Kailin tidak akan membiarkan Xiao Yan pergi dengan mudah. Lalu apakah Xiao Yan akan meninggalkan keluarga besar dan begitu banyak anak dengan diurus oleh Kailin dan Sun Er? Tentu saja semua orang yang berada di sana pun segera memandangi ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya tertawa dan berkata, sepertinya Xiao Yan ini akan menjadi seperti Bang Toyib. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar tidak berdaya, sedangkan Sun Er pun dengan tergesa-gesa tersenyum sebelum akhirnya mulai berbicara kepada Tante Kailin. Saat ini dirinya berkata, mau bagaimanapun juga Xiao Yan adalah pria besar dan suka menjadi agresif, oleh karena itu pada saat ini jangan biarkan Xiao Yan pergi dengan mudah. Tante Kailin yang mendengar perkataan Sun Er pun segera melirik ke arahnya sebelum akhirnya menatap ke arah Xiao Yan. Melihat tatapan Xiao Yan yang penuh dengan permohonan tentu saja membuat Tante Kailin pun akhirnya melambai tidak berdaya. Lalu Kailin segera berkata, sebaiknya Xiao Yan kembali dengan utuh, bahkan jika ada satu rambut saja yang hilang maka dirinya akan menggaruk kulit Xiao Yan. Tentu saja ekspresi Xiao Yan pun seketika sedikit rileks sebelum akhirnya dirinya tersenyum dan berbicara kepada Kailin. Xiao Yan berterima kasih kepada Kailin dan berkata, sebaiknya Kailin tetap yakin bahwa Xiao Yan akan kembali dengan utuh. Lalu setelah itu Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya dan beberapa bola cahaya segera muncul di depan Xiao Yan. Saat ini Xiao Yan segera berkata, ini adalah sumber Kaisar, dan dengan hal ini maka mereka akan dapat menerobos ke Kaisar. Lalu dengan hal ini maka mereka hanya tinggal menunggu sampai harinya tiba. Setelah mengucapkan perkataan tersebut dengan lambaian tangannya Xiao Yan pun segera menembakkan beberapa bola cahaya kepada Kailin, Guyuan, Zukun, Sun Er, dan yang lainnya. Lalu setelah itu Xiao Yan pun lanjut berkata, setelah dirinya pergi, maka dirinya berharap mereka semua membantu untuk merawat anggota dari klan Xiao. Oleh karena itu Xiao Yan akan berterima kasih kepada mereka yang telah membantu Xiao Yan selama ini. Xiao Yan pun segera menangkupkan tangannya ke arah mereka, dan satu-satunya hal yang paling dikhawatirkan Xiao Yan adalah orang-orang dari klan Xiao. Apalagi pada saat ini klan Xiao dipenuhi dengan anak-anak dan cucu-cucu dari anggota klan Xiao. Oleh karena itu akan diperlukan beberapa orang untuk membantu perkembangan mereka. Menanggapi hal itu Guyuan pun segera berkata, sebaiknya Xiao Yan dapat yakin, karena tidak akan ada permasalahan yang terjadi dengan anggota dari klan Xiao selama Guyuan ada. Sementara itu di sisi lain Zukun pun menepuk dadanya sebelum akhirnya berbicara. Dirinya berkata, di sini ada mereka berdua.
lalu Gu Yuan dan Zhu Kun akan menerobos sesegera mungkin dan akan segera menyusul kepergian Xiao Yan. Lalu tidak lama setelah suara Zhu Kun terdengar, saat ini ada sebuah teriakan yang memanggil ayah pun segera bergegas ke telinga Xiao Yan sebelum akhirnya sosok gadis kecil segera bergegas ke pelukan Xiao Yan. Dan ternyata itu adalah Xiao Xiao yang pada saat ini berusia 11-12 tahun, lalu setelah bertahun-tahun tumbuh kekuatan Xiao Xiao memang telah membiarkan orang-orang tua itu meludahkan darah. Bahkan tubuh Xiao Xiao juga memiliki darah berdarah 9 warna milik ibunya, dan ditambahkan dengan darah kaisar milik Xiao Yan maka kekuatannya benar-benar telah meledak, sehingga Xiao Yan khawatir dengan tingkat pertumbuhan Xiao Xiao, maka dirinya akan melampaui kekuatan dari Kailin. Setelah itu Xiao Yan pun segera membelai kepala Xiao Xiao dengan lembut dan tersenyum, lalu setelah itu Xiao Yan pun berkata kepada Xiao Xiao, jika ayah akan kembali dan pergi, oleh karena itu Xiao Xiao harus menjaga ibu untuk ayah. Xiao Xiao pun mengangguk dan berkata, itu bukanlah sebuah masalah, dan ayah dapat yakin bahwa Xiao Xiao akan menjaga ibu dengan baik. Namun sebelum ayah pergi bolehkah pinjam dulu 100 buat beli diamond? Lalu setelah itu Xiao Xiao pun segera memberitahu Xiao Yan, jika leluhur juga ikut datang. Tentu saja Xiao Yan pun segera menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Xiao Xiao. Kemudian Xiao Yan terkejut setelah menyadari bahwa sosok tersebut adalah Abah Yao Lao. Sementara itu Yao Lao pun tersenyum dan berkata, sebaiknya Xiao Yan tetap hati-hati, karena saat ini guru tidak bisa membantu Xiao Yan lagi. Akan tetapi setelah Xiao Yan keluar dan terkenal, maka biarkan guru ini pergi dengan Xiao Yan untuk melihat-lihat di sana. Karena siapa tahu ada jodohnya yang selama ini tidak ada di dunia Doqi. Xiao Yan pun tersenyum setelah melihat gurunya yang tampak masih sama seperti sebelumnya. Lalu setelah itu Xiao Yan pun melambaikan tangannya dan bola cahaya segera bergegas menuju ke arah Abah Yao Lao. Lalu Xiao Yan pun segera berkata, dirinya berharap guru akan dipromosikan ke awal kaisar. Lalu Yao Lao pun segera melihat benda yang berada di tangannya dan gelombang fluktuasi segera muncul di matanya. Lalu setelah itu Yao Lao pun mengangguk dan kembali meminta Xiao Yan untuk berhati-hati. Setelah itu Xiao Yan pun segera berlutut dan suara yang berat segera terdengar dari temboloknya. Xiao Yan berterima kasih atas semua jasa yang telah diberikan oleh gurunya. Dan Xiao Yan teringat semua kenangannya bersama dengan Yao Lao yang hingga pada akhirnya berhasil membuat Xiao Yan sampai ke tahap ini. Jadi bagaimana mungkin Xiao Yan pada saat ini tidak merasakan emosional? Lalu Xiao Yan pun menekan perasaan haru di dalam hatinya sebelum akhirnya perlahan bangkit. Setelah itu Xiao Yan pun tidak mengatakan apa-apa lagi sebelum akhirnya sosoknya segera berubah menjadi cahaya hitam yang segera memotong langit. Saat ini Xiao Yan pun segera menyerbu lorong yang jauh dan menghilang di antara langit dan bumi. Tentu saja hal ini dilakukan karena salah satu misi rahasia yang ditugaskan oleh Bude Yanti, yang dimana Bude Yanti berencana akan membuka cabang warungnya di luar planet.